Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Anastasia Farika dari Vokasi Akuntansi 2020. Salam kenal semuanya. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang mata pelajaran Sosiologi SMA kelas 12 dengan tema warna-warni kehidupan sosial. Nah, poin pertama yang akan aku jelaskan adalah poin B, yaitu industrialisasi. Pada poin industrialisasi, aku akan bahas 4 poin. Subpoin yaitu yang pertama adalah pengertian industrialisasi, yang kedua adalah faktor pendorong industrialisasi, yang ketiga adalah faktor penghambat industrialisasi, dan yang keempat ada dampak sosial dan lingkungan. Aku harap teman-teman simak baik-baik ya. Nah, yang pertama ada pengertian dari industrialisasi. Industrialisasi itu apa sih sebenarnya? Jadi industri atau industrialisasi adalah bidang mata pencaharian yang menggunakan keterampilan dan ketekunan kerja atau bahasa Inggrisnya yaitu industrius dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi dan distribusinya sebagai dasarnya. Maka industri umumnya dikenal sebagai mata rantai. Selanjutnya dari usaha-usaha mencukupi kebutuhan ekonomi yang berhubungan dengan bumi, yaitu sesudah pertanian, perkebunan, dan pertambangan yang berhubungan erat dengan tanah. Kedudukan industri semakin jauh dari tanah, yang merupakan basis ekonomi, budaya, dan politik. Industrialisasi menjadikan masyarakat mengembangkan sektor industri dalam menunjang kehidupan. Industrialisasi menjadi penting karena dapat menyediakan barang kebutuhan masyarakat lebih banyak dan murah. Mengapa bisa seperti itu? Karena dalam industri dihasilkan produk massal sehingga harga barang dapat ditekan seminimal mungkin. Coba kamu perhatikan pada pakaian batik tulis dengan batik cap. Manakah yang lebih mahal harganya? Tentu saja batik tulis. Kenapa? Coba cari sendiri ya jawabannya. Selanjutnya, awal mula dari konsep industrialisasi yaitu berawal dari revolusi industri pada abad ke-18 di Inggris, yaitu dalam pemintalan dan produksi kapas yang menciptakan spesialisasi produksi. Selanjutnya, penemuan baru pada pengolahan besi dan mesin uap sehingga mendorong inovasi baja dan begitu seterusnya. Inovasi-inovasi baru terus bermunculan. Industri merupakan salah satu strategi jangka panjang untuk menjamin pertumbuhan ekonomi. Tujuan industrialisasi itu sendiri adalah untuk memajukan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dengan industrialisasi ini. Poin selanjutnya, aku mau ngebahas tentang faktor pendorong industri, juga faktor penghambat industrinya. Aku akan ngebahas tentang faktor pendorong yang terlebih dahulu. Jadi faktor pendorong industrialisasi antara lain yang pertama, jenis kekayaan alam yang tersebar di berbagai daerah sehingga memungkinkan terjadinya tukar-menukar barang antar pulau di Indonesia. Yang kedua, letak Indonesia yang berada di antara Asia dan Australia sehingga memungkinkan pemasaran hasil industri ke benua tersebut. Yang ketiga, ada kekayaan alam yang melimpah yaitu berupa barang tambang, hasil hutan, dan hasil pertanian. Yang keempat ada penduduk yang besar jumlahnya sebagai faktor tenaga kerja dan konsumen. Dan yang terakhir yaitu undang-undang penanaman modal asing di Indonesia yang bersifat menguntungkan. Selanjutnya aku ngebahas tentang penghambat industrinya. Jadi faktor-faktor penghambat industri Indonesia meliputi yang pertama ada keterbatasan teknologi, yang kedua kualitas sumber daya manusia, dan yang terakhir ada keterbatasan dana pemerintah. Aku mau ngejelasin satu-satu nih teman-teman. Jadi yang pertama, kenapa keterbatasan teknologi? Karena kurangnya perluasan dan penelitian di dalam bidang teknologi menghambat efektivitas dan kemampuan produksi. Yang kedua, kenapa kualitas sumber daya manusia? Karena terbatasnya tenaga profesional di Indonesia menjadi penghambat untuk mendapatkan dan mengoperasikan alat-alat dengan teknologi baru. Dan yang terakhir, kenapa keterbatasan dana pemerintah? Karena terbatasnya dana pengembangan teknologi oleh pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur dalam bidang riset dan teknologi. Gitu teman-teman. Sebelumnya aku minta maaf kalau misalkan aku ngejelasinnya terlalu cepat ya.
Dan poin terakhir dari industrialisasi ada dampak sosial dan lingkungan. Yang pertama ada urbanisasi, yang kedua ada eksploitasi tenaga kerja, yang ketiga ada perubahan pada struktur keluarga, dan terakhir ada lingkungan hidup. Jadi yang pertama adalah urbanisasi, terpusatnya tenaga kerja pada pabrik-pabrik di suatu daerah sehingga daerah tersebut berkembang menjadi kota besar. Yang kedua, eksploitasi tenaga kerja. Jadi pekerja harus meninggalkan keluarga agar bisa bekerja di mana industri itu berada. Dan yang ketiga, perubahan pada struktur keluarga. Perubahan struktur sosial berdasarkan pada pola pra-industrialisasi, di mana suatu keluarga besar cenderung menetap di suatu daerah. Setelah industrialisasi, keluarga biasanya berpindah-pindah tempat dan hanya terdiri dari keluarga inti, yaitu orang tua dan anak-anaknya. Keluarga dan anak-anak yang memasuki kedewasaan akan semakin aktif berpindah-pindah sesuai tempat di mana pekerjaan itu berada. Dan terakhir ada lingkungan hidup. Jadi industrialisasi menimbulkan banyak masalah penyakit, mulai polusi udara, air, dan suara, masalah kemiskinan, alat-alat berbahaya, dan kekurangan gizi. Masalah kesehatan di negara industri disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial politik, budaya, dan juga patogen, atau disebut juga mikroorganisme penyebab penyakit. Nah, aku mau masuk ke poin selanjutnya, yaitu poin C, demokratisasi. Pada demokratisasi, aku mau ngejelasin 3 poin penting, yaitu pengertian dari demokratisasi sendiri, yang kedua ada prosesnya, dan yang ketiga ada ciri-ciri dari demokratisasi. Yang pertama, pengertiannya, jadi demokratisasi itu adalah sebuah proses pendemokrasian segenap rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya atau ikut serta dalam berbagai bidang kegiatan masyarakat atau negara, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, dengan mengutamakan persamaan akan hak, kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negara. Atau demokratisasi bisa pula dikatakan sebagai suatu proses untuk menuju demokrasi. Demokratisasi adalah sebuah jalan keluar dari otoritarisme. Hal itu dikarenakan demokratisasi merupakan suatu proses yang dapat digunakan untuk mengembalikan hak-hak rakyat. Sehingga dengan adanya demokratisasi, rakyat banyak yang menyukai demokrasi. Sedangkan sebuah pemerintahan yang bentuk dan sifatnya otoriter meniadakan demokrasi, sehingga hak-hak rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, dan kebudayaan dibatasi. Karena itulah dukungan akan demokratisasi sangatlah menentukan proses tersebut. Sebagai bentuk demokratisasi yang memberi keleluasaan pada rakyat untuk berpartisipasi dalam politik. Hal ini nampak dari presentasi wakil rakyat dalam badan legislatif yang dipilih secara langsung dalam pemilu legislatif atau pileg. Rakyat dapat memilih dan menentukan suara kepada calon wakil yang dipercaya yang diharapkan mampu membawa aspirasinya. Selanjutnya, proses dari demokratisasi. Jadi, di slide yang sedang kalian lihat ini, teman-teman, ini ada Pak Robert Dahl, yaitu beliau mengemukakan pendapat beliau tentang kriteria dari proses demokrasi. Jadi pada tabel yang sudah tertera di slide, demokrasi itu terbagi menjadi 4, yaitu partisipasi efektif, persamaan suara, pemahaman yang jelas, dan pencakupan orang dewasa. Aku mau ngejelasin satu-satu nih teman-teman. Jadi yang pertama ada partisipasi efektif. Jadi maksudnya sebelum suatu kebijakan dipergunakan oleh negara atau asosiasi, semua anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan berpartisipasi efektif supaya pandangan mereka diketahui oleh anggota-anggota lain sebagaimana semestinya kebijakan tersebut dimuat. Yang kedua ada persamaan suara. Persamaan suara itu maksudnya jadi jika suatu keputusan mengenai kebijakan dibuat, maka setiap anggota harus memiliki kesempatan yang sama dan efektif untuk memberikan suara dan semua suara harus dihitung sama. Selanjutnya ada pemahaman yang jelas. Jadi maksudnya itu dalam batas waktu yang rasional, setiap
anggota harusnya memiliki kesempatan yang sama dan efektif untuk mempelajari tentang kebijakan-kebijakan alternatif yang relevan serta konsekuensi-konsekuensi yang mungkin. Terus ada juga pencakupan orang dewasa. Maksudnya yaitu semua atau paling tidak sebagian besar orang dewasa menjadi penduduk penduduk tetap semestinya mempunyai hak kewarganegaraan penuh yang ditunjukkan oleh 4 kriteria sebelumnya. Dan poin yang terakhir ada ciri-ciri dari demokratisasi. Ada banyak ya teman-teman ciri-cirinya. Jadi yang pertama ada partisipasi atau participation. Setiap kebijakan yang diputuskan pemerintah selalu melibatkan keikutsertaan anggota masyarakat. Jika suatu negara telah menggunakan sistem demokrasi dalam pemerintahannya, wajib suatu negara melibatkan rakyat dalam segala aspek keputusan tentang kenegaraan. Ikut-sertaan anggota masyarakat sangat penting dalam rangka membangun demokrasi negara. Tanpa adanya partisipasi dari masyarakat, sebuah negara tidak akan mampu menjalankan demokrasi dengan baik. Dengan kata lain, negara belum bisa disebut sebagai negara demokrasi. Jadi harus ada dukungan dari masyarakatnya bila terdapat negara yang demokrasi gitu, teman-teman. Selanjutnya ada tanggapan pemerintah atau responsive base. Tanggapan pemerintah maksudnya tanggapan pemerintah terhadap aspirasi yang berkembang di bawah. Pemerintah harus mampu menanggapi berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan. Tidak jarang bermunculan aspirasi-aspirasi muncul dari berbagai macam masyarakat. Dalam hal itu, pemerintah dituntut untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat tersebut. Yang ketiga ada bertumpu pada hukum atau law enforcement and rule of law. Jadi negara yang menganut sistem politik demokrasi harus menegakkan hukum di atas segalanya. Keadilan di negara demokrasi harus benar-benar ditegakkan. Jika keadilan di negara tersebut belum mampu ditegakkan seadil-adilnya, negara tersebut belum bisa dikatakan sebagai negara demokrasi. Pada era sekarang ini, misalnya saja di kita lanjutkan. Jadi pada era yang sekarang ini, misalnya saja di negara Indonesia, demokrasi belum mampu sepenuhnya dilakukan karena hukum di negara kita belum bisa ditegakkan setegak-tegaknya. Hukum kita masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Penegakan hukum sebagai salah satu bentuk demokratisasi, yaitu adanya sidang di pengadilan terhadap pihak yang bersengketa. Dalam pengadilan diharapkan pihak yang lemah mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya bila terjadi konflik dengan pihak lawan yang lebih kuat. Penegakan hukum atau supremasi hukum menjadi penting dalam upaya menumbuhkan demokratisasi dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat adalah terbuka pada keanekaragaman anggotanya atau inclusiveness. Sebagai negara penganut sistem politik demokrasi, kita harus mampu menerapkan keterbukaan pemerintah terhadap berbagai macam perbedaan masyarakatnya, seperti perbedaan pendapat, perbedaan budaya, suku, ras, warna kulit, dan agama. Jika pemerintah tidak mampu melakukan hal tersebut, proses demokrasi tidak akan berjalan dengan lancar. Yang kelima ada bertumpu pada konsensus. Sebelum kita membahasnya lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih pengertian dari konsensus. Jadi, menurut Wikipedia, konsensus adalah sebuah frasa untuk menghasilkan atau menjadikan sebuah kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama antar kelompok atau individu setelah adanya perdebatan dan penelitian yang dilakukan dalam kolektif intelijen untuk mendapatkan konsensus pengambilan keputusan. Menurut pengertian tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa konsensus adalah hasil kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan-keputusan penting yang sangat berkaitan dengan kepentingan bersama pula. Konsensus berproses bahwa segala masalah harus dibicarakan dan diselesaikan secara musyawarah untuk mendapatkan hasil yang mufakat. Selanjutnya ada dapat dipertanggungjawabkan atau accountability.
Sistem politik demokrasi dalam suatu negara harus mempunyai kebijakan-kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, setiap kebijakan-kebijakan yang keluar dari pemerintah harus transparan. Kebijakan yang transparan itulah kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika hal tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah, maka masyarakat harus ketat dalam menjalankan perannya sebagai pengawas pemerintah. Selanjutnya ada efisien, efektif, stabil, dan bersih atau checks and balance. Efisiensi berarti menjalankan segala kegiatan perpolitikan dengan sesuai dan tidak menyia-nyiakan waktu. Efektif artinya dapat membawa hasil yang berguna atau bermanfaat. Stabil artinya tidak dapat digoyahkan oleh keputusan-keputusan yang telah ditetapkan. Dan bersih artinya tidak adanya praktek korupsi dalam menjalankan pemerintahan. Yang terakhir ada transparan. Dalam proses demokrasi yang aktif dalam suatu negara dibutuhkan keterbukaan politik dari pihak pemerintah untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan sebaik-baiknya. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi dari pihak pemerintah sehingga masyarakat pun dapat mempercayakan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menjalankan roda demokrasi yang benar-benar bersih dan transparan. Dalam hal ini masyarakat mempunyai peran aktif untuk senantiasa mengawasi kinerja pemerintah. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku harap semuanya memperhatikan dengan baik ya teman-teman. Kalau bisa dicatat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.